Aktivis 98 yang sekaligus relawan Jokowi, mendesak Kejagung untuk memeriksa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Benarkah aktor sebenarnya dalam kasus korupsi BTS Kominfo, paling banyak berasal dari PDIP? Relawan Jokowi desak Kejaksaan Agung periksa Hasto Kristianto, ya, Sekjen PDIP. Tampaknya dalam kasus BTS ini malah yang terpojok itu adalah PDIP, ya. Di samping nama Hasto itu ada nama HH, ya, suami dari Puan Maharani yang tampaknya juga menghebohkan ini. Dan ini yang menjadi menarik pemirsa adalah aktivis 98 yang sebenarnya juga relawan Jokowi, gitu loh. Ada apa sekarang ini relawan-relawan Jokowi justru bidikannya itu kepada PDIP. Dan kalau kasus korupsi ini juga nantinya ditambah dengan kasus yang menjerat Kementerian Sosial, Kemensos gitu, ya betul-betul terpojok habis ini PDIP. Kasus korupsinya luar biasa banyaknya gitu kan. PDIP menyerah nggak kamu? Nggak usah deh kamu hanya karena partai besar kemudian seenaknya. Enggak, kita masih punya aparat, punya KPK, punya ini, punya itu kan. Ya, sejak beredar aliran dana ke elit partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WA Group dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun di BTS Kominfo tersebut. Dan Arlon HP Sinambela yang dikenal sebagai relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara, ya, salah satu penterulan ini, ya, untuk Kejaksaan Agung itu berani, ya, memeriksa Hasto dalam kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran tafsir di masyarakat yang berkembang saat ini. Sulit untuk membayangkan bahwa itu cuma Joni Plate sendiri atau Nasdem sendiri, seandainya pun bisa dibuktikan. Karena ini adalah, kalau kita sebut korupsi, itu artinya ada jaringan yang mesti mengamankan hasil korupsi dan mesti dibagi agak merata di situ kan. Nah, pola ini yang dari awal pemerintahan Presiden Jokowi kita tahu, bahkan sebelumnya juga soal IKTP di pemerintahan sebelumnya itu pasti mengalir dengan volume yang terbagi rata di antara mereka yang potensial untuk membuka kasus ini. Jadi korupsi selalu disembunyikan di dalam peristiwa politik. Nah, sekarang kita dengar keterangan dari Hasto. Ya, keterangan itu pasti keterangan yang apologetis kan. Nggak mungkin Hasto bilang iya kami terlibat. Ya pasti dia bilang kami tidak terlibat. Jadi defensif itu, sikap defensif itu menunjukkan ada hal yang belum clear. Tetapi kita percaya bahwa akan ada prosedur untuk mempersoalkan apakah dalam sidang-sidang pertama panah-panah itu makin lengkap, mengarah pada 2-3 orang saja, atau memang lebih dari sekedar 2-3 tokoh itu langsung masuk ke dalam tim kampanye lah, atau tokoh-tokoh kunci di beberapa partai politik. Kita sukar untuk percaya bahwa korupsi itu hanya menyangkut 1-2 orang. Korupsi itu disebut berjamaah, artinya ada jaringan. Nah, jaringan itulah yang sebetulnya harus dibuka tuh. Viralnya grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4G Kominfo membuat relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara. Menurut Arlon HP Sinambela, sejak beredar aliran dana ke elit partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WhatsApp grup dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun BTS Kominfo tersebut. Arlon HP Sinambela, yang juga salah satu pentolan relawan Jokowi serta aktivis 98, meminta Kejaksaan Agung untuk berani memeriksanya dalam kasus tersebut, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran tafsir di masyarakat yang telah berkembang saat ini. Jadi ini sekarang tinggal Kejaksaan Agung bisa bukan ada apa tidak, bisa tidak melacak semua kemana uang-uang itu, karena kita perlu masyarakat mengatakan bahasanya
biar mudah ya ke masyarakat, dimiskinkan, misalnya minimal dimiskinkan kembali orang-orang itu dari uang hasil 8,1 T ini, dan kemudian nanti pemerintah dari uang-uang itu, pemerintah membuat satu program lagi untuk membuat program bahwa BTS itu harus ada, karena itulah namanya pemulihan aset, pemulihan kebutuhan, pemulihan peruntukan. Saya kira perencanaan program pemerintah berkaitan dengan keuangan negara yang sudah diprogramkan itu harus dicari, harus sampai selesai, harus sampai output, sampai selesai. Kalau tidak selesai, dicari menggunakan, kalau itu terjadi kejahatan, korupsi terutama, itu digunakan TPPU untuk merampas kembali dapatnya berapa. Senada dengan Arlon, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Ardi, juga mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar viral. Setelah ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka dan ditahan Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga merugikan negara 8,3 triliun rupiah. Tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, suami Puan Maharani Happy Hapsoro, anaknya Mensesnek Pratinko, bahkan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, yang ditengarai berada dalam proyek tersebut, jelas Muslim. Menurut Muslim, Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat. Dan jika terbukti, orang-orang tersebut harus dijadikan tersangka, dan ditahan sebagaimana Johnny Plate, Sekjen Nasdem, ujar Muslim. Ditegaskan juga, jika Kejagung tidak ingin dicap dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut harus segera dipanggil. Beberapa pihak meragukan bahwa Kejagung akan mengusut kasus ini secara profesional. Mengingat, Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik politikus PDIP, TB Hasanuddin. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus, juga meminta Kejagung untuk berani memeriksa para elit dari partai PDIP. Terutama, untuk nama-nama yang tercantum dalam Bagan Konsorsium Korupsi Kominfo BTS. Fernando mendorong Kejagung untuk bisa membuktikan kalau memang PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak terlibat. Berkaitan dengan tuduhan yang sedang viral saat ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, akhirnya angkat bicara. Dengan tegas, Hasto memastikan informasi tersebut tidak benar. Jadi kami melakukan pelurusan, bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Hasto meyakini, PDIP tidak pernah terlibat atas kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi.